Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat di awal semester yang semangat, pasti kedepannya juga akan semangat. Oke, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi karena ketua kelasnya belum terpilih, Bapak yang akan memimpin untuk berdoa. Benar nggak? Ya. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian nanti ada pemilihan ketua kelas, sekarang kita akan membentuk keinginan kalian terhadap kelas. Karena tentunya akan berbeda ketika kalian kelas 11 dengan sekarang di kelas 12. Pasti di kelas 11 itu punya keinginan kan? Ingin kelasnya seperti ini, ingin gurunya seperti ini, ingin teman-temannya seperti ini, gitu kan ya? Nah, pasti kalian akan berbeda ya. Dari yang sudah baik di kelas 11, tingkatkan untuk menjadi lebih baik, dan dari yang belum baik, kita upayakan untuk bisa menjadi baik dan akan lebih baik lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak ucapkan selamat pada kalian yang sudah naik ke kelas. Yuk, sekali lagi tepuk tangannya mana biar semangat. Kalian masih ingat gaya-gayanya waktu di kelas 11? Masih ingat? Oke, coba ulang gayanya apa? Tepuk Pajak. tepuk pajak. Terima kasih. Cuma karena kalian tepuk pajak, karena kita bapaknya guru pajak di kelas 12 ya. Dan bapak nyambung ke kelas 12. Jadi bapak 2 tahun ngajar pajak di kelas 12 dan kelas 12. Oke, semangat ya. Ini pajak no kursi. Good. Nah, sekarang kelas seperti apa yang kalian impikan ya? Oke. Kelas adalah kelas yang bersih, tentunya yang aman juga ya Pak. Oke, bersih, aman, dan rapi. Oke, kata lagi, apa yang oke, silakan. Ya, menjaga kekompakan. Terus, saling berbaur. Oke, menjaga kebersihan, menjaga kekompakan, saling berbaur. Ada lagi? Ya, silakan. Kelas yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Oke. Kalau dari kakak tinggi ada lagi mangga? Pak tadi. Siapa kakak dia tadi? Udah. Oh udah. Oke. Terus dari kelas bersih, ada faktor juga siswa-siswanya yang peduli dengan kebersihan. Oke, siswanya yang peduli. Oke, sangat ya. Oke. Dari apa yang sudah tadi kalian sampaikan, tentunya harus ada yang namanya kolaborasi atau apa? Kerjasama. Nah, kerjasama atau kolaborasi atau kedisiplinan apa nih yang kalian harapkan, gitu ya? Oke. Nah, Bapak sudah ada kertas nih, ya? Bapak bagikan ya. Tolong ke belakang dibagikan. Tolong ke belakang dibagikan. Tolong ke belakang dibagikan. Tolong dibagikan. Bapak sudah membagikan stick note-nya. Silakan kalian tulis keinginan kelas seperti apa yang kalian harapkan. Tetapi Bapak mau nanya, kalau keinginannya sudah ditulis, nah Bapak nanya, bagaimana cara mewujudkan keinginan kalian itu? Ada kesepakatan kelas Pak. Oke, ada kesepakatan kelas. Oke, tepuk tangan. Nah itu apa? Yang lainnya? Kesadaran dari Ada kesadaran dari masing-masing siswa. Oke, selain itu ada lagi. Ya, ada kesepakatan kelas, ada kesadaran dari masing-masing siswa. Apa lagi? tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab nanti mungkin setelah adanya
kesepakatan kelas. Oke, beri tepuk tangan. Nah, sekarang kalau sudah ada keinginan nanti untuk adanya kesepakatan kelas, tulis dulu keinginan kalian terhadap kelas ini di kertas buku, kemudian silakan tempelkan di sini. Ya, oke, silakan. Nggak usah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan tempel di papan tulis. Yang tertib ya. Silakan. Ya. Aku dong. Sudah ikat, jajar. Jangan tinggi-tinggi nanti nggak kebaca. Oke. Oke. Sip. Rapikan ya. Ya, pada di mana aja. Berarti kamu mah suka duduknya juga di mana aja ya. Tahu aja ya. Tip. Ya. Ya. Baik, Bapak baca. Oke, mempunyai solidaritas yang tinggi. Disiplin waktu, suasana kelas terasa nyaman. Keinginannya ingin ketika ada proyek semua ikut berpendapat, kompak, saling berbagi ilmu. Oke, setuju ya? Oke, setuju. Kemudian ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan pantun. Oke. Kemudian menghargai guru dan teman, setuju nggak? Oke. Ini kan ada yang sama-sama tuh, misalkan budayakan 5S. Ini satu kelompoknya dengan yang mana? Ya, kemudian disiplin dikelompokkan dengan yang mana? Oke, kalau mempunyai solidaritas yang tinggi, sama nggak dengan 5S? Beda. Nah, coba sekarang ada di antara kalian yang mau mengelompokkannya, silakan ke depan. Ya, perwakilannya mana? Ya, ini boleh nih, silakan dibantu nama temennya. Oke, bertiga boleh, silakan. Ayo, mau bertiga atau lagi boleh? Yang laki-laki boleh dong, depan, silakan. Ya, silakan, Dika, boleh. Coba dikelompokkan. Kamu dibaca dulu, boleh dikelompokkan untuk kelompoknya dengan yang mana? Oke. Oke. Nah, boleh. Boleh. Intinya apa? Mengumpulkan tugas yang diberikan Bapak Ibu dengan tepat waktu. Mungkin ya. Kemudian kalau menjaga kegiatan kelas terus ya. Kemudian, nah, bersih, aman, nyaman itu menjaga kebersihan kelas. Kelas yang bersih kelompoknya, ini budaya ini bedain. Saya berharap kelas ini dapat menemukan sikap solidaritas yang tinggi. Mana solidaritas tadi kelompoknya? Oke, bentar. Oke, disiplin, mana disiplin? Oke, disiplin mana? Oke, ini budaya K5S? Ada teman tapi bagus ya? Bagus ya? Biar saling menghargai. 5S itu apa? Senyum, salam, sopan, santun. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oh, maka itunya apa? Mulai dulu ya. Pasang diri, berarti berpihak. Oke. Nah, pasang dada itu berarti kelas ya. Keindahan kelas. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dari keinginan kalian sudah dikelompokkan menjadi 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Sekarang
dari sini kalian tuangkan ke dalam kalimat yang kalimatnya itu enak untuk dibaca, enak untuk didengar, dan mudah diingat. Dan itu menjadi satu keyakinan kelas. Ya, satu keyakinan kelas. Ya, dengan tidak ada unsur paksaan. Paham ya? Oke, sekarang kalian buat ke dalam karton ini, nanti kita tempel di dinding, ya, biar diingat terus, gitu, diingat terus, gitu ya, bahwa ini adalah merupakan satu keyakinan kelas kita. Paham? Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Ismayani selaku Wakil Guru SMK Desa Cianjur yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik di guru penggerak, terutama di modul 1.4 tentang budaya politik. Ibu-ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau saya itu sudah mengganggu waktu istirahat ibu-ibu untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik saya di CGP Rekonstruksi. Ibu-ibu, untuk mulai kegiatan ini mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Ani untuk memberikan patah kata atas kegiatan ini. Pada Ibu Ani disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di tengah istirahat ya kita berkumpul di sini. Ini awalnya Pak Yusuf secara bisik-bisik bahwa Pak Yusuf ada agenda untuk sharing dengan teman-teman. Karena pada prinsipnya kita itu mendukung untuk suasana kita itu saling berbagi antar kita, karena biasanya itu jauh genetik. Jadi ya, saya pribadi mendukung agenda Pak Yusuf ini. Nah, harapannya nanti mudah-mudahan teman-teman menjadi terinspirasi atau tertrigger untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan yang Pak Yusuf ya. PGP ini termasuk kegiatan pengembangan diri yang intensif. Jadi terima kasih kepada Pak Yusuf dan mudah-mudahan semuanya nanti teman-teman mendapatkan sesuatu yang barangkali bisa dibawa dan nanti bisa mengikuti. Kita di sini kalau tidak secara formal ikut PGP, paling tidak aktivitinya kita paham dan kita bisa adopsi, gitu ya Pak Yusuf. Barangkali demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani yang sudah mendukung dan memberikan sambutan
saya untuk kegiatan ini. Kita di sini tidak formal-formal ya Ibu. Jadi sengaja saya pilih tempat resehan ke Ibu Ani, ke Ibu Liu, koordinator perpustakaan untuk meminjam ruangan. Karena kita ingin membuat suasana yang agak berbeda ya Bu Ani ya. Jadi kalau di duduk-duduk seperti itu kan kita kesannya formal gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai saja ini untuk berbagi mengenai budaya positif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri di hadapan ibu-ibu semua, bukan untuk apa-apa, tapi kita berbagi. Mungkin alhamdulillah saya sudah menerima sedikit ilmu dan banyaknya itu ada di ibu-ibu semua. Jadi ada waktu istirahat kita gunakan untuk berbagi ke hal yang positif. Adapun hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sini ya mengenai aksi nyata budaya positif modul 1.4. Saya itu ibu-ibu posisinya sebagai CGP rekognisi, berbeda dengan teman-teman yang lain di CGP. Kalau teman yang lain itu CGP, kalau saya CGP rekognisi namanya. Ya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, ini yang melatar belakanginya bahwa dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, maka budaya positif itu harus terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Tadi saya menyimak apa yang Ibu Novi sampaikan bahwa di kita itu memang sudah disiplin, betul. Saya sangat salut sekali dengan siswa di sini dan Bapak Ibu guru di sini yang sudah menerapkan disiplin di SMK Negeri Cianjur ini. Nah, tapi mungkin saya akan sedikit berbagi mengenai materi yang sudah saya terima. Adapun tujuannya yaitu Bapak Ibu untuk menemukan dan menerapkan budaya positif pada siswa, mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Ini Bapak Ibu tolak ukurnya bahwa siswa dapat menyusun keyakinan kelas dipajang di dinding kelas, siswa dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Nah Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini saya sudah membuatnya di kelas. Kebetulan biasanya untuk keyakinan kelas ini dibuat oleh Bapak Ibu di awal tahun ajaran, awal semester, atau biasanya Bapak Ibu di guru mata pelajaran itu untuk memulai, karena tidak semua menjadi wali kelas, jadi memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya ada videonya ketika saya menyusun kesepakatan kelas dengan siswa waktu itu di kelas 12 akuntansi 3. Saya sudah pernah membuat itu, ya, dan itu insya Allah dipajang sama anak-anaknya di ruang kelas. Nah, Ibu, ini ada lini masanya. Jadi guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Mungkin di sini saya melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu di sini. Kemudian guru menjelaskan penting dan manfaat keyakinan kelas sebagai budaya positif. Nah, kemudian yang ketiga, ini guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Itu ya. Kemudian siswa berpendapat terkait keyakinan kelas yang dibuat, siswa menandatangani keyakinan kelas, siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Nah, ini sudah pernah saya buat. Jadi Ibu, pengalaman saya ketika anak itu jarang masuk sekolah, kita tidak langsung marah-marah, kemana aja kamu ini? Paling saya tanyanya gini, nah masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, jadi saya mengatakan seperti itu. Jadi saya sekarang sudah mulai berubah. Ketika ada anak yang tidak sekolah, kemana aja kamu? Atau sakit apa kamu? Jadi kalau ketemu itu, nah boleh nggak kita bicara? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Nah itu yang sekarang sudah mulai saya lakukan seperti itu. Ya, itu untuk contoh singkatnya. Kemudian Ibu Bapak, untuk gambaran aksi nyata, nah di sini ada saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa untuk menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, saya pengibaran kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas. Nah itu Ibu Bapak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas nanti akan menjadi satu keyakinan.
Contohnya ibu gini, kalau keyakinan kelas itu, kita yakin kalau kita tidak pakai helm maka kita akan ditilang oleh polisi. Jadi anak itu sadar dengan sendirinya. Jadi tanpa ada paksaan dari guru, tanpa ada paksaan dari siapapun, oh dia sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi itu merupakan satu keyakinan. Enggak, ibu bila dengan harusnya? Nggak sih, cuman karena belum pernah melakukan ada kesepakatan di kelas tentang poin-poin tertentu gitu belum. Hanya bahasa memang sampai bingung apa namanya keyakinan bukan kesepakatan. Terus kan jadi Oh iya, jadi paham gitu ya. Jadi kesepakatan dan keyakinan gitu ya. Kalau kesepakatan itu saya buat gini Bu, awalnya ketika saya masuk kelas, nah kelas apa sih yang kalian inginkan gitu. Itu anak-anak biasanya bilang, oh kelas itu inginnya kompak, inginnya menghormati guru, inginnya bekerja sama, gotong royong. Nah dari situ dibuatlah satu keyakinan kelas dengan tidak menggunakan kata harus atau jangan. Seperti kita ke anak-anak gini, jangan lari-lari gitu. Diganti kata-katanya, hati-hati jalan licin, atau hati-hati ada orang lain, gitu. Jadi menghormati orang lain. Gitu. Ya, jadi keyakinan bukan satu apa namanya komitmen ya. Bukan gitu ya. Ada konsekuensi, ada hukuman, nanti kita kesana dulu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi berbicara tentang wilayah yang keyakinan, kenapa tidak aturan? Nah, berarti kita akan berbicara tentang disiplin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berbicara mengenai disiplin, nah ini kadang disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi ketika ada aturan, orang harus patuh, orang harus disiplin. Gitu. Tapi dengan adanya keyakinan itu orang akan sadar dengan dirinya. Jadi ketika si anak itu sering menggunakan sepatu warna putih tanpa ditegur pun, kalau memang sudah meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, dia akan sadar dengan sendirinya untuk tidak melakukan itu lagi. Oke, ini ibu kita persingkat aja waktunya ya. Kadang kalau kita melihat anak yang suka melakukan kesalahan, jadi kita hukum, kemudian yang melakukan satu kebaikan, kita kasih penghargaan, biar seperti itu ya. Nah, kalau sekarang akan kita coba Bapak Ibu, benar nggak kalau kita itu memberikan hadiah, reward, punishment kepada anak akan berdampak seperti apa gitu, ya? Oke. Jadi kita lewat-lewat saja Bapak Ibu. Nah, untuk jangka panjang dan jangka pendek, ketika ada penghargaan diberikan kepada seseorang, apakah penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek? Ketika ada penghargaan diberikan ke seseorang, tentunya kan orang itu akan melakukan itu udah karena ada reward gitu, ya. WNI ya, jadi tidak ada kesadaran kan? Jadi saya saya nanti ada uratnya bakal dinilai gitunya, jadi uratnya mau melakukan karena ada nilai gitu, udah bakal dikasih nilai. Nah, coba hal-hal seperti itu dihilangkan gitu, ya. Jadi untuk image itu kesana itu dihilangkan. Ya, kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi sudah menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mengingatkan peserta didik? Di sini ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jadi ada identitas gagal, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau kita berbicara ini Bapak Ibu, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi dengan kata-kata seperti itu, berarti kita sudah memberikan hukuman kepada peserta didik. Ya. Jadi awas ya, nah gitu. Awas ya. Nah. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan hal ini. Jadi tolong dong kasihani ibu,
Ya, ibu itu sudah capek menjelaskan pada kamu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, berarti kita itu sudah menjadi seorang yang membuat orang lain itu merasa bersalah. Ya. Kemudian teman. Nah, kalau jadi teman tuh begini Bapak Ibu. Ayolah, nah, lakukanlah. Ayolah, nah, lakukan. Itu berarti kita dengan siswa itu sebagai teman. Tapi kalau pemantau, begini, kok kamu pakai sepatu hitam? Tahu nggak peraturannya? Apa coba peraturannya? Nanti kita sebagai pemantau. Gitu. Tapi kalau kita sebagai manajer beda lagi. Kalau kamu tahu aturannya, apa yang sudah kamu yakini? Jadi di sini dengan 5 posisi kontrol guru ini kita berada di posisi seharusnya kita berada di posisi sebagai seorang manajer. Jadi dengan kata-kata seperti ini ibu mungkin paham nggak maksudnya? Bahwa guru itu harus seperti apa? Apakah sebagai seorang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Pemantau, oke. Terus? Siswaan pemantau. Ya, betul. Oke. Atau misalkan ibu ketika manajer, kalau pengalaman saya yang namanya kata-kata didikan tentang menentukan itu bagaimana kesalahan, bagaimana sudah kesalahan, bagaimana si anak ini udah pernah ulang-ulang kesalahan. Jadi kalau misalnya anak itu bisa diperlakukan dengan berbagai cara, mungkin sampai yang halus, tapi ada anak yang dengan sangat halus, ulang, karena kesalahan yang sama diulang. Kalau selanjutnya mungkin beda lagi. Nah kalau pada saat anak itu sudah tidak bisa dengan lembut, dia nggak ngerti bahasa membedakan itu nggak ngerti. Kadang-kadang memang ada anak yang harus sampai ke titik mungkin orang nggak boleh kasar. Gimana kasusnya kalau saya seperti itu? Ada anak yang sama kita malah dipuji, bagus ada anak yang bahkan sama kita udah berbagai cara dipanggilnya sampai paling kasar juga. Ya, betul. Jadi sampai di WA, betul. Dia diajak baik-baik, Iya, betul. Gimana kondisi anak ya? Jadi memang ini pernah terjadi juga, dialami oleh teman saya juga. Ketika ada permasalahan seperti itu, memang tergantung kepada posisi dan situasi si anak itu sendiri. Jadi kadang kita ada di posisi sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum juga gitu ya. Betul. Jadi di sini ada kita bilang motivasi guru berbuat, guru berkata, kemudian ada 5 posisi kontrol gitu ya. Nah, disinilah peran kita menyadari bahwa oh iya, ketika saya mengucapkan kata-kata seperti itu, oh iya pada saat sekarang saya sedang posisi di mana nih? Ya, oke. Paham ya? Ada lagi mungkin Ibu pertanyaannya? Boleh nanya? Boleh, silakan. Ada yang saya sebenarnya baru ya, ada keyakinan, jadi mungkin sebuah ide dengan sehingga saya perkirakan mungkin keyakinan itu ada pada tahap yang lumayan tinggi, kecuali dari mungkin lawan sebuah peraturan gitu kan, terus kesepakatan, baru jadi keyakinan, dimana keyakinan itu sebuah kesepakatan yang sudah benar-benar sama anak itu diyakini kalau saya tidak melakukan ini maka akibatnya ini, dengan kesadaran, beda dengan baru kalau keyakinan itu anak sudah menyadari mana yang benar mana yang enggak, kesadaran individu pribadi. Nah sekarang kalau bisa di kelas saya tiba-tiba membuat sebuah keyakinan tidak diawali dari step by stepnya, apa bisa sukses? Sementara anak ngerti nggak sama yang dibuat? Kadang-kadang kita saya mungkin beberapa poin keyakinan misalnya, anaknya sendiri saya nggak yakin, mereka tidak punya tahu nggak yakin itu seperti apa. Hasilnya itu akan sama saja dengan pada saat kita buat peraturan atau kesepakatan. Padahal mereka sudah diajak ke yang level yang lebih tinggi, tapi hasilnya sama aja seperti kita membuat di level yang terendah. Anaknya yakin gurunya juga nggak tahu, tidak diajak ke bicep gitu ya. Kalau mereka kita langsung melakukan coba diterapkan keyakinan. Oke. Ya, Bu Eni, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang pernah saya buat, dari sebelum ke keyakinan saya membuat kesepakatan dulu. Jadi dari kesepakatan itu naik ke level ke keyakinan kelas. Jadi dari beberapa siswa di video yang saya nanti di share
Jadi mereka menulis keinginan di kelas pakai stiker, dikumpulkan di situ. Nah, dari 33 itu jadilah 6 keyakinan itu. Nah, dari 6 keyakinan itu diantaranya contohnya satu, ketika mau keluar di kelas dan belajar izin kepada guru yang ada di kelas. Nah, itu satu keyakinan, oh iya ketika saya mau keluar itu harus izin ke guru. Kalaupun sekarang apakah keyakinan itu akan bisa dilaksanakan, maka kita sering-seringlah selaku wali kelas itu memantau, evaluasi kembali. Itu yang saya lakukan seperti itu. Tapi ya namanya juga siswa ya Bu ya, namanya siswa kita ada bengkel, kata Pak Heri juga waktu itu pernah bilang ya, kita harus merubah sikap anak. Nah yang namanya guru mah Bu menuntun ya, menuntun peserta didik, tumbuh kembangnya peserta didik. Anggap saja sekolah ini lahan, ladang gitu ya Bapak Ibu. Tumbuhnya jagung itu kan tidak sama, maka kita peran guru itu memupuk peserta didik itu supaya nanti hasilnya sama, begitu ya Bu. Jelas Bu Eni? Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Kita dipersingkat saja Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol tadi sudah saya jelaskan. Kemudian saya mau berbicara mengenai restitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi Bu Eni setelah menyadari bahwa anak itu merasa bersalah, maka lakukanlah restitusi. Jadi restitusi itu adalah bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi bukan kita yang menyalahkannya, tapi anak sendiri yang oh iya, oh itu salah gitu. Seperti apa yang pernah saya buat di situ kasusnya seperti ini Bu. Anak itu berantem, kemudian dia marah. Saya panggil anak yang marah itu kenapa? Oh dia bilang gini, kesel sama siswa itu. Nah ditanya lagi, wajar. Yang namanya kita emosi pasti kan kesel ya, tapi coba kembali ke keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Kalau seandainya berbuat seperti itu, apakah tidak akan berakibat lebih parah? Jadi dikembalikan. Nah ada restitusi Bu namanya ya, jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Oh iya, tadinya mengucilkan diri, ternyata sekarang oh benar ya apa yang saya lakukan itu salah. Nah dia menyadari dengan sendirinya. Ini ibu-ibu ciri-ciri restitusi itu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kita menawarkan bukan memaksa. Nanti saya share ya Bapak Ibu videonya ya, biar Bapak Ibu oh iya gini gitu. Ya, kemudian restitusi menuntun untuk melibatkan melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, jadi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Dan restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Oke, Ibu, Bapak, oke. Nah ini contoh apa namanya? Tadi saya bilang ke Bu Oci nggak ada internet ya. Jadi nanti aja saya share ke ibu-ibu. Saya membuat keyakinan kelas. Nanti saya share di grup WA. Keluarga besar aja ya. Kemudian ibu-ibu nanti saya share juga bagaimana restitusi itu saya lakukan. Intinya Bapak Ibu, satu kita membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua Bukan keyakinan, kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas, kemudian menjadi satu keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu, nah tadi ada di posisi mana? Guru berada di posisi kontrol, itu yang kelima, itu yang lima itu ya. Nah, kemudian nanti kalau kita melihat siswa yang melakukan satu kesalahan, kita coba praktek dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun contohnya akan saya share video segitiga restitusi. Di situ saya praktek dengan anak PPLG, ya. Oke, baik.
Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke. Bila topik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.